Di tahun 2008, dunia diperkenalkan dengan Bitcoin. Pada saat itu, dunia sedang mengalami krisis keuangan yang parah. Banyak orang kehilangan pekerjaan, rumah, dan tabungan mereka. Kepercayaan terhadap sistem keuangan tradisional mulai goyah. Bitcoin adalah mata uang digital, uang jenis baru yang tidak bergantung pada bank atau pemerintah. Ini adalah sistem yang sepenuhnya terdesentralisasi, yang berarti tidak ada satu entitas pun yang mengendalikannya. Bitcoin memungkinkan orang mengirim dan menerima pembayaran online dengan cepat dan aman. Transaksi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, tanpa perlu melalui perantara seperti bank. Bitcoin bekerja tanpa bank atau pemerintah. Ini berarti tidak ada biaya transaksi yang tinggi atau penundaan yang sering terjadi dalam sistem perbankan tradisional. Ini membuat Bitcoin unik dan canggih. Teknologi di balik Bitcoin, yang dikenal sebagai blockchain, adalah inovasi besar dalam dunia teknologi dan keuangan. Bitcoin telah mengubah cara kita berpikir tentang uang. Ini bukan hanya alat pembayaran, tetapi juga aset investasi yang menarik perhatian banyak orang di seluruh dunia. Bitcoin adalah sistem yang terdesentralisasi. Artinya, jaringan Bitcoin terdiri dari ribuan komputer di seluruh dunia yang bekerja sama untuk memverifikasi dan mencatat transaksi. Artinya, tidak ada satu pihak pun yang mengendalikan Bitcoin. Ini memberikan kebebasan dan kontrol penuh kepada pengguna atas uang mereka sendiri. Ini berbeda dengan mata uang tradisional yang dikendalikan oleh pemerintah dan bank sentral. Bitcoin menawarkan alternatif yang lebih transparan dan adil. Pemerintah dan bank yang mengendalikannya. Bitcoin juga transparan. Setiap transaksi dicatat di buku besar publik yang dapat diakses oleh siapa saja. Semua transaksi dicatat di buku besar publik. Buku besar ini disebut blockchain, yang merupakan tulang punggung dari teknologi Bitcoin. Buku besar ini disebut blockchain. Blockchain memastikan bahwa setiap transaksi aman dan tidak dapat diubah, memberikan tingkat keamanan yang tinggi. Transparansi ini membantu membangun kepercayaan, juga mencegah penipuan. Dengan blockchain, setiap transaksi dapat diverifikasi oleh siapa saja, kapan saja. Dampak Bitcoin pada dunia keuangan tidak dapat disangkal. Bitcoin telah memicu inovasi di berbagai sektor, termasuk teknologi keuangan, investasi, dan bahkan filantropi. Bitcoin telah menantang sistem keuangan tradisional. Ini memaksa bank dan lembaga keuangan lainnya untuk beradaptasi dan berinovasi, menciptakan ekosistem keuangan yang lebih dinamis dan inklusif. Kisah Bitcoin dimulai dengan sebuah misteri. Pada tahun 2008, sebuah dokumen yang dikenal sebagai white paper diterbitkan orang atau sekelompok orang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Dokumen ini berjudul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Di tahun 2008, seseorang bernama Satoshi Nakamoto menerbitkan sebuah buku putih. Buku putih ini menjelaskan tentang Bitcoin, sebuah sistem uang elektronik peer-to-peer yang memungkinkan transaksi langsung antara pengguna tanpa perantara. Buku putih ini menjelaskan tentang Bitcoin, menjelaskan cara kerjanya. Bitcoin menggunakan teknologi blockchain, sebuah buku besar digital yang mencatat semua transaksi yang terjadi dalam jaringan. Setiap blok dalam rantai ini berisi serangkaian transaksi yang diverifikasi oleh jaringan. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu siapa Satoshi Nakamoto. Identitasnya tetap menjadi misteri besar. Banyak spekulasi dan teori konspirasi yang muncul, tetapi tidak ada yang bisa memastikan siapa sebenarnya di balik nama tersebut. Tapi penemuannya telah mengubah dunia. Bitcoin telah membuka jalan bagi ribuan cryptocurrency lainnya dan telah menginspirasi inovasi di berbagai sektor, termasuk keuangan, teknologi, dan bahkan seni. Di tahun 2009, Bitcoin pertama ditambang. Proses ini dikenal sebagai mining atau penambangan, di mana komputer-komputer di seluruh dunia bersaing untuk memecahkan teka-teki matematika yang kompleks untuk menambahkan blok baru ke blockchain. Ini menandai awal perjalanan Bitcoin. Sejak saat itu, Bitcoin telah mengalami banyak pasang surut, tetapi tetap menjadi mata uang kripto yang paling dikenal dan digunakan di dunia. Peristiwa penting lainnya terjadi pada tanggal 22 Mei 2010. Hari ini dikenal sebagai Hari Pizza Bitcoin, sebuah momen bersejarah dalam dunia cryptocurrency. Seorang programmer membeli 2 pizza. Programmer tersebut adalah Laszlo Hanyecz, yang melakukan transaksi pertama yang diketahui menggunakan Bitcoin untuk membeli barang fisik. Dia membayar 10.000 Bitcoin untuk itu. Pada saat itu, nilai Bitcoin masih sangat rendah.
Tetapi transaksi ini menunjukkan potensi penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Ini dikenal sebagai Hari Pizza Bitcoin. Setiap tahun, komunitas Bitcoin merayakan hari ini sebagai pengingat akan seberapa jauh Bitcoin telah berkembang. Ini menunjukkan bahwa Bitcoin dapat digunakan untuk transaksi di dunia nyata. Dari white paper hingga kenyataan, Bitcoin telah membuktikan dirinya sebagai inovasi yang mengubah cara kita memandang uang dan transaksi. Teknologi Bitcoin rumit tapi menarik. Intinya adalah blockchain. Blockchain adalah buku besar publik, mencatat setiap transaksi Bitcoin. Bayangkan blockchain seperti buku digital. Setiap kali seseorang mengirim Bitcoin, halaman baru ditambahkan. Halaman ini berisi detail transaksi. Buku ini dibagikan di jaringan komputer. Ini membuatnya sangat aman. Tidak ada satu pihak pun yang dapat mengontrol atau mengubah blockchain. Penambang sangat penting untuk Bitcoin. Mereka seperti akuntan jaringan Bitcoin. Mereka memverifikasi dan menambahkan transaksi baru ke blockchain. Proses ini disebut penambangan. Penambangan melibatkan pemecahan masalah matematika yang kompleks. Penambang menggunakan komputer canggih untuk melakukan ini. Penambang pertama yang memecahkan masalah dapat menambahkan blok berikutnya ke blockchain. Mereka dihargai dengan Bitcoin baru. Proses ini mengamankan jaringan dan memastikan integritasnya. Bagian 5, transaksi Bitcoin, melihat lebih dekat. Melakukan transaksi Bitcoin cukup sederhana. Anda membutuhkan dompet Bitcoin. Ini seperti rekening bank digital, memungkinkan Anda mengirim dan menerima Bitcoin. Untuk mengirim Bitcoin, Anda memerlukan alamat dompet penerima. Ini adalah serangkaian angka dan huruf yang panjang. Anda memasukkan jumlah Bitcoin yang ingin Anda kirim. Kemudian, Anda konfirmasi transaksi. Transaksi disiarkan ke jaringan. Penambang memverifikasi transaksi, kemudian ditambahkan ke blockchain. Bagian 6, kekuatan desentralisasi, keunggulan Bitcoin. Bitcoin menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan mata uang tradisional. Salah satu keunggulan utama adalah desentralisasi, yang berarti tidak ada satu entitas pun yang mengontrol jaringan Bitcoin. Ini berbeda dengan mata uang tradisional yang biasanya dikendalikan oleh bank sentral atau pemerintah. Desentralisasi ini memberikan keamanan tambahan karena tidak ada titik kegagalan tunggal. Jaringan Bitcoin didukung oleh ribuan komputer di seluruh dunia yang membuatnya lebih tahan terhadap serangan dan gangguan. Tidak ada satu entitas pun yang mengontrol Bitcoin. Ini membuatnya tahan terhadap sensor dan campur tangan pemerintah, yang sering kali menjadi masalah dengan mata uang tradisional. Selain itu, Bitcoin menawarkan anonimitas yang lebih besar bagi penggunanya. Transaksi Bitcoin tidak memerlukan identifikasi pribadi yang memberikan privasi lebih dibandingkan dengan transaksi perbankan tradisional. Transaksi Bitcoin juga relatif cepat dan murah. Dibandingkan dengan transfer bank internasional yang bisa memakan waktu beberapa hari dan biaya yang tinggi, transaksi Bitcoin dapat diselesaikan dalam hitungan menit dengan biaya yang jauh lebih rendah. Dapat dilakukan di mana saja di dunia, kapan saja. Ini sangat berguna untuk orang-orang yang tinggal di negara dengan sistem perbankan yang kurang berkembang atau yang sering bepergian ke luar negeri. Ini membuat Bitcoin menjadi alternatif yang menarik untuk sistem perbankan tradisional, terutama untuk transaksi internasional. Dengan semua keunggulan ini, tidak heran jika Bitcoin semakin populer di seluruh dunia. Bagian 7, tantangan Bitcoin, volatilitas dan regulasi. Terlepas dari kelebihannya, Bitcoin juga menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utama adalah volatilitas harganya. Harga Bitcoin dapat berfluktuasi secara dramatis. Ini membuatnya berisiko bagi beberapa investor. Regulasi adalah tantangan lain. Pemerintah di seluruh dunia masih bergulat dengan cara mengatur Bitcoin. Ketidakpastian ini dapat menciptakan hambatan untuk adopsi. Bagian 8. Bitcoin dan masa depan keuangan. Bitcoin memiliki potensi untuk merevolusi keuangan. Sifat desentralisasi dan fitur keamanannya membuatnya menarik untuk berbagai aplikasi. Beberapa ahli percaya Bitcoin bisa menjadi mata uang global utama. Yang lain melihatnya sebagai penyimpan nilai, seperti emas digital. Apapun yang terjadi di masa depan, Bitcoin telah memiliki dampak yang besar pada cara kita berpikir dan menggunakan uang.
Bagian 9 kesimpulan. Revolusi Bitcoin yang berkelanjutan. Bitcoin lebih dari sekadar mata uang digital. Bitcoin adalah teknologi revolusioner, memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Perjalanan Bitcoin baru saja dimulai. Semakin banyak orang memahami potensinya, dampak Bitcoin akan semakin besar. Penting untuk tetap mendapat informasi tentang Bitcoin. Ini adalah ruang yang menarik dan berkembang pesat. Masa depan keuangan sedang ditulis saat ini. Dan Bitcoin berada di garis depan revolusi ini.